Pawai 3,3 km meriahkan perayaan Waisak di Solo. Karyawan bank ditemukan tewas dalam kamar kos. Istana pastikan vaksin TBC Bill Gates aman. Respon Istana soal mahasiswi ITB pembuat meme Prabowo Jokowi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Tentu selain 4 informasi utama tadi pemirsa, kami akan menghadirkan informasi terkait dengan agenda sejumlah Kabinet Merah Putih. Selain itu juga Sally, terkait dari agenda Kabinet Merah Putih, kami juga akan menghadirkan informasi karena ini masih libur panjang. Kami akan memberikan informasi tempat-tempat wisata untuk menjadi referensi Anda untuk berlibur di libur panjang kali ini. Bersama saya, Mahathir Muhammad. Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali berita di Menyapa Pagi dengan pawai sepanjang 3,3 km dan upacara UFO mengawali perayaan Trisuci Waisak 2025 di Solo. Ratusan peserta berjalan kaki dari rumah dinas wali kota menuju Plaza Balai Kota Solo untuk melakukan upacara UFO 1 Bodhisattva Siddhartha. Inilah pawai perayaan Waisak 2025 di Solo, Jawa Tengah. Para peserta tampak berjalan beriring-iringan sejauh 3,3 km. Yang dimulai dari rumah dinas wali kota Solo menuju Plaza Balai Kota dengan membawa rupang bayi Siddhartha. Setelah berjalan di Jalan Slamet Riyadi hingga Jalan Jenderal Sudirman, umat Buddha kemudian melakukan upacara UFO atau puja memandikan Bodhisattva Siddhartha. UFO dilakukan dengan cara berdoa yang dilanjutkan dengan pengucuran air bunga pada rupang bayi Siddhartha di Plaza Balai Kota Solo. Pada prosesi pemandikan Bodhisattva Siddhartha, dilakukan oleh para tokoh agama Buddha dan umat Buddha yang hadir mengikuti upacara. UFO sendiri dilakukan untuk menyingkirkan keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, serta memurnikan tubuh, ucapan, dan juga pikiran. Wali Kota Solo Respati Ardi yang menghadiri acara tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Solo mendukung semua kelompok agama, maupun penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menyelenggarakan perayaan Hari Besar Keagamaan di ruang publik di Solo. Itu audiensi di loji nyampaikan untuk acara Waisak gimana enaknya, terus saya bilang harus ada kirap dan ini kirap kerukunan supaya kita tunjukkan kota Solo itu ramah untuk semuanya dan tidak ada intoleran yang ada di Solo. Tadi juga dibersamai oleh Pak Suri selaku Ketua FKUB dan ada Pak Dhani, Pak Victor yang hadir juga di sini untuk menyemarakkan acara Waisak pada malam hari ini. Apakah ini upaya untuk mempercepat perda kerukunan beragama di Solo? Ini acara untuk merayakan umat Buddha, merayakan Waisak, ikut merayakan. Mempesertai seluruhnya, jadi nanti bagi para panitia, upacara adat, upacara keagamaan silahkan. Kami sangat terbuka di loji, sangat terbuka di Balai Kota untuk bisa mengadakan acara-acara serupa untuk agama apapun yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Untuk diketahui, UFO atau puja memandikan Bodhisattva Siddhartha menjadi bagian rangkaian dalam perayaan Trisuci Waisak, berupa kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, pencapaian penerangan agung atau Buddha, dan parinibbana atau wafatnya Buddha. Sedangkan Waisak tahun ini mengusung tema kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa, di mana kebijaksanaan dimulai dari diri sendiri, keluarga, organisasi, dan juga negara. Dari Solo, Jawa Tengah, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Perbabudi ini mengajak seluruh umat Buddha se-Indonesia untuk melakukan serangkaian kegiatan Bulan Bakti Waisak di Yayasan Buddha Zuci, Jakarta pada Minggu pagi. Adapun perayaan Bulan Bakti Waisak ini memaknai kepedulian rasa sayang dan cinta kasih kepada yang kuat antar sesama umat Buddha dan seluruh makhluk bumi.
Ketua Umum PP Persatuan Umat Buddha Indonesia, Philip Kunchoro Wijaya, menjelaskan bahwa sebagai salah satu organisasi Buddhis yang menghimpun berbagai majelis atau mazhab dari agama Buddha di Indonesia, Perma Budi selalu menggelar rangkaian Trihari Suci Waisak untuk memperkaya makna perayaan tersebut. Philip mengungkapkan rangkaian Hari Suci Waisak ini tak hanya berjalan 1 hari saja, melainkan akan berlangsung sepanjang 1 bulan. Lebih lanjut, ia juga berharap perayaan Waisak dapat menyatukan kebersamaan dan seluruh potensi dari umat Buddha, baik itu kontribusi sosial maupun soal kesehatan. Perma Budi sebagai satu organisasi Buddhis yang menghimpun berbagai majelis atau mungkin mastab gitu dari agama Buddha di Indonesia, kita menyelenggarakan bukan hanya 1 hari, yaitu hari suci atau Trisuci Waisak itu sendiri. Kita juga melakukan serangkaian tugas dari ajaran Sang Buddha itu sendiri, dan kita naungkan di dalam bulan Bakti Perma Budi untuk Waisak. Itu sesuai dengan arahan Pak Dirjen, yaitu bukan hanya suatu perayaan, satu titik saja yang kita ramaikan, tapi kita juga melanjutkan dalam sepanjang bulan, dan kalau bisa sepanjang tahun. Kita selalu melarutkan diri dalam tugas-tugas bagaimana kita menjalin hubungan satu sama yang lain, baik internal dalam Perma Budi, berbagai majelis, maupun eksternal dengan agama-agama lain, dengan pemerintah, dan hubungan jalinan internasional pun kita bangun. Tahun ini dari 37 pengurus daerah Perma Budi di 37 provinsi se-Indonesia, kita serentak mengadakan berbagai macam acara, dan saya berusaha mengunjungi beberapa di antaranya. Perayaan Waisak di Zuci bertujuan untuk memaknai dan berterima kasih atas budi luhur Buddha, serta menciptakan momen sukacita dan kesan mendalam bagi para peserta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan kepada umat Buddha dalam perayaan Hari Waisak. Pemerintah pun mengajak seluruh umat Buddha di Indonesia untuk bersukacita dalam menyambut Waisak dan mulai melakukan introduksi, refleksi, dan aktualisasi dari ajaran Buddha. Pemerintah melalui berbagai pihak seperti Kementerian Agama dan Pemda mendorong umat Buddha untuk merayakan Waisak dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Umat Buddha di berbagai daerah seperti Batam, Bengkalis, dan Medan juga diimbau untuk menjaga ketertiban dan ketenangan selama perayaan Waisak. Kami dari pemerintah tentu menyambut baik atas kegiatan hari ini, di mana ini merupakan bagian dari gerakan kita bersama selama 1 bulan penuh menyambut Hari Raya Trisuci Waisak. Kami dari pemerintah memberikan sebuah himbauan dengan tema Wisaka Sananda, di mana kami mengajak semua umat Buddha untuk bergembira, bersukacita, menyemarakan bulan Waisak ini. Kita berharap bahwa kita menyongsong Waisak bukan hanya kita mempersiapkan diri dalam rangka kita berpesta alpora atau kita bersukaria, tapi kita mengharapkan setiap umat Buddha selama 1 bulan penuh itu mulai melakukan introspeksi, refleksi, dan aktualisasi dari ajaran Buddha. Kita berharap selama sebulan teman-teman sekalian melatih diri untuk mengendalikan dirinya, melatih diri untuk menjadi orang bijaksana, karena kita berharap apa yang kita tuju adalah mewujudkan sebuah kehidupan yang damai, yang harmonis. Perayaan Waisak diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama dan menjalin persatuan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan kami mewakili kru segenap Simpo TV mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2025 atau 2569 tahun Buddhis kepada seluruh umat Buddha di tanah air. Dan pastinya Mahathir pemirsa, semoga semua umat manusia hidup dalam kasih, damai, dan juga kebahagiaan.
Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana ada Kepala dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ini menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten ini menyerukan penghentian perang dan juga gencatan senjata dalam berbagai konflik termasuk perang India-Pakistan. Hasan mengatakan bahwa sikap tersebut merupakan prinsip yang selalu dipegang Presiden Prabowo dalam menanggapi konflik di berbagai belahan dunia. Presiden Prabowo Subianto selalu berpegang teguh kepada prinsipnya dalam melakukan perdamaian atau gencatan senjata di setiap adanya konflik di berbagai negara. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat menghadiri diskusi yang digelar oleh relawan Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hasan mengatakan hal itu kerap dilakukan Presiden Prabowo yang selalu menyuarakan perdamaian di forum-forum internasional agar ketegangan global dapat segera mereda dan stabilitas dunia tercapai. Namun mengenai perihal konflik yang terjadi antara India-Pakistan, dirinya meminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, ia menegaskan sikap Presiden Prabowo terhadap berbagai konflik selalu mengedepankan upaya perdamaian dan gencatan senjata. Saya belum bisa jawab, ya tapi yang jelas pendirian Presiden selama ini di seluruh konflik di dunia, beliau selalu menyerukan penghentian perang sesegera mungkin. Beliau selalu menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin dimanapun konflik di dunia. Kalau yang khusus ini mungkin nanti kita lihat pernyataan langsung dari pemerintah, dari Presiden, tapi secara global Presiden selalu secara konsisten di berbagai forum dunia untuk menyerukan penghentian perang dan menyerukan gencatan senjata. Supaya apa? Supaya perdamaian segera terjadi, supaya dunia segera tenang dan damai. Karena satu konflik di ujung dunia sekalipun itu pasti mengganggu ketenangan dunia secara umum. Mungkin begitu ya. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya sedang mengkaji skema pembayaran untuk asuransi pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan penerima manfaat program MBG. Kajian tersebut pemirsa mencakup asuransi kecelakaan kerja hingga jika nantinya terjadi dampak keracunan bagi penerima manfaat makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional saat ini tengah menggodok mengenai skema pembayaran untuk asuransi pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan penerima manfaat program MPG. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan mengatakan kajian itu nantinya mencakup asuransi kecelakaan kerja hingga jika nantinya terjadi dampak keracunan bagi penerima manfaat MPG. Tigor menjelaskan pegawai BGN telah memiliki perlindungan melalui BPJS, sedangkan pekerja di SPPG sedang diupayakan agar mendapatkan perlindungan dari BPJS tanpa harus mengurangi gaji. Selain itu, bagi penerima manfaat MBG, jika terjadi laporan keracunan, tim akan melakukan evaluasi untuk memastikan penyebabnya. BGN tetap akan membantu biaya pengobatan untuk penerima manfaat yang mengalami keracunan. Nah, jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah, ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul karena misalnya dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi, itu harus ada asuransinya. Nah, ini sekarang sedang kita godok juga, kita kaji apakah dia menjadi bagian dari biaya operasional yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah, ya, kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di-cover oleh BPJS. Tentu mereka sudah di-cover ya oleh BPJS. Tapi karyawan yang bekerja di satuan pelayanan saat ini juga kita minta supaya mereka pun di-cover dengan BPJS yang tidak mengurangi dari gaji mereka, tetapi itu ditambahkan sebagai bagian dari biaya BPJS untuk mengcover kesehatan seluruh pekerja. Bagian tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan. Itu masih dalam diskusi kita supaya tidak merusak juga biaya pangan kan. Kan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari 10.000. Nah, ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat, gitulah. Deputi Bidang Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya perhitungan yang tepat agar penambahan biaya asuransi tidak mengganggu kualitas dan jumlah porsi makanan yang disediakan dalam program MPG. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan barak militer. Hasan menekankan bahwa selama program tersebut tidak melanggar aturan seperti hak anak-anak terpenuhi secara mendapatkan persetujuan dari orang tua, maka pembinaan itu dapat dipertimbangkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengkaji gagasan program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Namun Hasan mengatakan selama program tersebut tidak melanggar aturan seperti hak-hak anak terpenuhi dan telah mendapatkan persetujuan orang tua, maka program itu dapat dipertimbangkan. Dirinya menyebut dalam sistem pendidikan di Indonesia, sebuah kebijakan telah didesentralisasi ke daerah. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak langsung bersikap antipati terhadap inisiatif baru dari Deddy Mulyadi. Tapi yang jelas kan memang sudah berlangsung ya di Jawa Barat. Tapi lebih baik teman-teman cek terpenuhi nggak hak anak-anak di sana, pembinaannya sukses atau tidak, ya. Ada hal-hal yang dilanggar misalnya dari pembinaan tersebut. Jadi, dan itu pun saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan harus ada persetujuan orang tua kan. Kalau orang tuanya nggak setuju, nggak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama, ya, kita kritisi sama-sama inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati, ya, tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi nggak dari pola-pola pendidikan semacam itu. Jadi lebih baik kita lihat rame-rame, kita kritisi rame-rame, ya. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan dan segala macam seperti itu. Tapi jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terkait libur panjang Waisak kami akan hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami dalam Menyapa Pagi, Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Berita kami lanjutkan. Memasuki libur panjang Waisak, ribuan kendaraan wisata yang menuju kawasan Puncak Bogor terlihat mengular. Panjangnya kurang lebih sepanjang hampir 5 km menuju tempat wisata kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang didominasi oleh bus dan kendaraan roda 4 pribadi dengan plat B DKI Jakarta. Petugas pun langsung memberlakukan rekayasa arus lalu lintas yaitu kontraflow menuju ke Bocibi dan one way ke arah Puncak, agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah. Memasuki libur perayaan Waisak, jalur wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi diwarnai kemacetan panjang. Ribuan kendaraan wisata beramai-ramai menuju puncak hingga menyebabkan kemacetan sepanjang lebih dari 5 km. Padahal sebelumnya petugas Satlantas Polres Bogor sudah memberlakukan kebijakan kontraflow dan juga operasi ganjil genap di pintu masuk kawasan puncak, bahkan sistem satu arah. Namun akibat banyaknya volume kendaraan, kemacetan tetap terjadi. Seperti yang terpantau di ruas jalan akses keluar tol Jagorawi menuju Simpang Gadok, pada pagi ini diwarnai kemacetan panjang. Kendaraan dari ruas tol yang akan menuju puncak terpaksa harus antri hingga lebih dari 5 km.
Ribuan kendaraan ini harus antri sambil menunggu kebijakan sistem satu arah. Mengantisipasi kemacetan panjang, petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan kebijakan sistem satu arah yaitu dari Jakarta menuju Puncak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini. KBO Lantas Polres Bogor Ibtu Ardianovianto mengungkapkan sistem satu arah dilakukan karena kendaraan mengalami penambahan volume kendaraan. Kami sampaikan untuk update situasi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak pada masa long weekend di Hari Raya Waisak untuk hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Memang semenjak tadi pagi mulai pukul 06.00 kami dari Satlantas Polres Bogor sudah memberlakukan beberapa rekayasa pola pengaturan yang kami laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan jalur kontraflow dari keluar exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 400. Kemudian yang kedua adalah penerapan sistem ganjil genap yang ada di Simpang Gadok mulai pukul 06.00 juga sampai dengan pukul 08.00 tadi pagi, serta yang saat ini berlakukan adalah rekayasa satu arah dari Jakarta menuju Puncak atau one way satu arah ke atas, itu berlangsung sampai dengan saat ini, yang mana memang pada pagi hari tadi diperkirakan di pukul 8.00 jumlah kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak itu sudah mencapai kurang lebih 8.000 sampai 9.000 kendaraan. Sehingga secara visual pun kami lihat antrian dari penerapan ganjil genap sampai dengan kilometer 45 atau di rest area itu sudah mengantri kurang lebih 3 km dari Simpang Gadok. Maka kami berlakukan rekayasa one way dari Jakarta menuju Puncak sampai dengan saat ini. Selain memberlakukan kebijakan sistem satu arah, polisi juga sempat memberlakukan kebijakan ganjil genap pada pagi hari. Kepadatan sudah terjadi sejak pukul 6 pagi tadi hingga terjadi peningkatan volume kendaraan mencapai 30% dari libur biasanya di hari libur ini. Bahkan hingga pukul 8 pagi ini saja, kendaraan yang memasuki kawasan Puncak sudah mencapai 8.000 hingga 9.000 kendaraan. Diperkirakan puncak arus kendaraan di libur Waisak ini akan terjadi pada hari Minggu atau Senin, bersamaan dengan arus balik para wisatawan. Untuk itu pihak Lantas Polres Bogor akan mengarahkan sejumlah personil dibantu dari Dishub Kabupaten Bogor yang akan ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan guna membantu arus di libur Waisak ini. Rencananya siang nanti polisi akan memberlakukan rekayasa arus pada pukul 12 siang nanti, one way satu arah mulai dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta guna memberikan kesempatan kepada wisatawan yang akan kembali ke halamannya masing-masing ke daerah Jakarta. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang akhir pekan yang berlanjut cuti bersama Hari Raya Waisak, volume calon penumpang kereta jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat kembali mengalami peningkatan. Selama periode 8 hingga 13 Mei 2025, PT KAI mengoperasikan sebanyak 444 perjalanan kereta jarak jauh, termasuk 30 kereta tambahan dengan jumlah ketersediaan tempat duduk mencapai 240.768 kursi. Libur panjang akhir pekan yang disusul cuti bersama Hari Raya Waisak kembali dimanfaatkan warga Jakarta untuk berlibur keluar kota. Moda transportasi massal kereta api masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk bisa mencapai tujuan. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah calon penumpang tujuan luar kota yang akan diberangkatkan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tercatat dari total 240.768 tempat duduk yang disediakan selama periode 6 hingga 13 Mei 2025. Dengan rata-rata 40.128 tempat duduk per hari, jumlah tiketnya telah laku terjual sebanyak 142.268 tiket, dengan tingkat okupansi 59%. Selama periode tersebut, KAI mengoperasikan 444 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk 30 perjalanan kereta tambahan, dengan rincian 228 perjalanan dari stasiun Gambir, 218 dari stasiun Pasar Senen, dengan kapasitas tempat duduk masing-masing stasiun sebesar 101.976 dan 138.792. KAI memprediksi puncak keberangkatan penumpang pada momen libur panjang akhir pekan dan cuti bersama Waisak akan terjadi pada hari ini. Dengan jumlah penumpang yang akan diberangkatkan mencapai 38.967 orang. Dalam periode 8 sampai dengan 13 Mei 2025. Dioperasikan sebanyak 444 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk di dalamnya adalah 30 kereta api tambahan selama periode tersebut. Ada sebanyak 240.768 tempat duduk yang disediakan, sementara
okupansi mencapai 59% dari 142.285 tiket yang telah terjual. Puncak keberangkatan terjadi hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, dengan tingkat okupansi mencapai 97%. Tercatat 74 kereta api berangkat dari Daob 1 Jakarta dengan 38.967 tiket terjual dan 38.409 penumpang diperkirakan akan datang di wilayah Daob 1 Jakarta. KAI Daob 1 mengimbau kepada para calon penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun dan memastikan tiket serta identitas sesuai untuk memperlancar proses boarding agar tidak tertinggal kereta. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Masih seputar libur panjang Waisak, pengunjung di wisata Marga Satwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan meningkat hingga mencapai 60.000 orang. Dan banyaknya warga mengisi libur ke Kebun Binatang Ragunan ini selain harga terjangkau, juga memberikan edukasi pada anak tentang satwa. Selain harga terjangkau, wisata ini memberikan edukasi tentang satwa. Hal itu disampaikan salah satu pengunjung dari luar Jakarta yang memilih wisata pada libur panjang untuk memberikan wawasan tentang satwa kepada anaknya. Ya, karena kan cocok ya buat anak-anak, apalagi anak-anak bisa untuk pengenalan hewan-hewan juga, sekalian liburan lah. Ibu sendiri dari mana, Bu? Saya dari Depok, pasti kalau dia terjangkau harganya memang terjangkau di sini. Terus anak-anak juga senang kan ya. Sementara Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, menyampaikan libur panjang ini jumlah pengunjung meningkat hingga 50%. Jam 11 sudah terdata 30.000 pengunjung. Jumlah tersebut terus bertambah mencapai 60.000 orang hingga sore nanti. Kemudian untuk hari ini sementara jam 11 sudah ada 30.000 lebih pengunjung ya. Kemungkinan hari ini terjadi puncak untuk pertama kalinya di dalam 4 hari ini. Dan kalau prediksi kami sampai dengan tutup loket nanti akan mencapai sekitar 50 atau 60.000 pengunjung. Untuk feeding time sebenarnya setiap hari ada, tapi untuk di Gorilla saja ya. Tapi untuk kali ini kita tambahkan di beberapa lokasi, ditambah pertok ya. Di pertok ini kan edukasi yang disampaikan oleh petugas kami atau zookeeper kami pada saat pemberian makan. Ini spesialnya di situ, kalau di hari biasa tidak ada di pertok ya. Lonjakan pengunjung pihak Marga Satwa Ragunan bekerja sama dengan kepolisian dan menambah petugas keamanan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung yang berwisata. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, Sally, ini kan libur Waisak cukup panjang ya, 4 hari dari hari Sabtu. Tapi memang pihak kepolisian dari sejak Jumat ini sudah memberlakukan, khususnya di kawasan Puncak, beberapa skema atau juga pengamanan-pengamanan. Jadi untuk para wisatawan pastinya harus bisa mengikuti dari arahan petugas ya, Sel. Betul, terlebih juga di Kebun Raya Ragunan ini meningkat volume penjumlah pengunjungnya, mati di mana ada 60.000 pengunjung yang akhirnya datang, dan kita berharap masyarakat juga menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan pastinya juga mengikuti arahan-arahan dari para petugas. Benar sekali. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mengajak generasi muda khususnya yang tergabung dalam organisasi keagamaan agar aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal itu disampaikan Gibran saat menerima audiensi pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di kantor Wakil Presiden Jakarta. Dalam audiensi tersebut, Wapres menilai masukan dan kontribusi generasi muda sangat dibutuhkan untuk memperkuat program-program pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu sejalan dengan salah satu poin Astacita terkait dengan penguatan peran kepemudaan dan penguatan toleransi antar umat beragama sebagai fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Tak hanya itu, pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut juga turut membahas tentang akses pendidikan dan program-program pemerintah, salah satunya program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 445 calon jemaah haji dari Tasikmalaya, Jawa Barat secara resmi dilepas oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Dan Wamenak menghimbau kepada para jamaah untuk menjaga kesehatan agar ibadah haji berjalan dengan lancar. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i melepas jemaah calon haji kelompok terbang 16 Jawa Barat.
Pelepasan 445 calon haji dari Tasikmalaya tersebut berlangsung di Aula Arafah UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Wamenak menyerahkan secara simbolis bendera merah putih kepada Ketua Kloter 16 Jawa Barat, kemudian menyapa jemaah. Tak hanya itu, Romo kembali mengingatkan para petugas haji Kloter 16 Jawa Barat untuk fokus terhadap tugasnya dalam melayani para jemaah. Setelah acara pelepasan, jemaah calon haji langsung diberangkatkan menggunakan bus menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian terbang ke Tanah Suci. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana seorang karyawan bank di Jalan Mampang Perapatan 3, Mampang, Jakarta Selatan ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat ditemukan, kondisi korban sudah terkapar di dalam kamar kos selama 3 hari. Warga Mampang Perapatan digegerkan dengan tewasnya Ade Wiratwan, seorang call center di salah satu bank di dalam kamar kosnya. Korban ditemukan tewas setelah tetangga korban curiga, lantaran korban tak keluar kamar selama 3 hari. Tetangga yang curiga langsung memeriksa kamar korban. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dari keterangan ketua RT setempat, diduga korban tewas sejak 3 hari lalu. Korban ditemukan oleh tetangga kosnya yang curiga lantaran korban tak keluar kamar kos selama 3 hari. Korban sendiri telah menetap selama 3 tahun di kosan tersebut. Kesehariannya korban bekerja menjadi call center di salah satu bank swasta. Ya waktu tahunya dia hari Rabu itu lagi ngambil gosen tuh dia jatuh. Hari itu Pak? Dari hari Rabu tuh di dalam jatuh. Nggak keluar ya Pak dari kamar? Nggak keluar. Oh. Ini korban udah lama tinggal di sini Pak? Udah ada sekitar 3 tahunan di ngekos di saya. Kerjanya apa sih Pak? Kalau nggak salah call center bank tuh dia. Call center bank. Asli mana tadi? Orang Cirebon. Orang Cirebon. Kalau identitasnya? Ade Wiratman. Rumah tadi pagi jam 7 ada salah satu anak kosnya meninggal. Nah saat diketok terus ditelepon nggak aktif, curiga. Setelah dicek dari jendela kondisinya sudah mencurigakan, akhirnya lapor ke polisi melalui Bimas Mampang. Nah, memang banyak obat untuk sakit. Oh, iya. Sementara dibawa ke rumah sakit menunggu visum lebih lanjut. Polisi yang tiba di lokasi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Polisi juga masih menunggu keluarga korban yang datang dari Cirebon. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 9 orang yang diduga preman jalanan yang berkedok mata elang diringkus oleh polisi. Para pelaku ini kerap menjalankan aksinya dengan merampas motor para pengendara dan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti ratusan kendaraan roda 2 dari berbagai merek yang dirampas oleh para pelaku dari sejumlah pengendara. Kepolisian Satreskrim Polres Bogor dengan berkolaborasi bersama Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus 9 preman yang kerap meresahkan masyarakat dan pengguna jalan raya. Para pelaku ini diketahui sebagai preman jalanan yang berkedok mata elang yang kerap berada di jalan raya dengan mengintai motor incaran para korbannya dan dilakukan perampasan motor yang dikendarai masyarakat. Dari hasil penangkapan 9 orang ini, polisi menyita barang bukti ratusan motor berbagai merek yang disita dari wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 82 unit kendaraan dan dari wilayah Kota Bogor sebanyak 26 kendaraan roda 2. Menurut Kapolres Bogor, penangkapan 9 preman ini sebagai upaya tindak lanjut adanya laporan sejumlah warga yang resah dengan keberadaan para preman jalan tersebut yang berkedok mata elang. Selain pelaku dan ratusan kendaraan dua berbagai merek, polisi pun menyita barang bukti 1 buah senjata tajam yang kerap dibawa oleh para pelaku untuk menakuti korbannya. Para tersangka yang tadi di belakang langsung melakukan pemepetan dan merampas motor-motor tersebut, lalu ditaruh di sebuah gudang di suatu tempat, baik itu di wilayah Polres Bogor dan di wilayah hukum Polres Bogor Kota. Akhirnya kami melakukan penyitaan, pengungkapan berupa yang di Polres Bogor Kabupaten berupa 82 unit kendaraan bermotor yang berhasil dirampas oleh mereka dan ditaruh dan diperjualbelikan kembali kepada pihak lain. Untuk Polres Bogor Kota, Polresta Bogor Kota, pengungkapan sejumlah 26 kendaraan roda 2 dan 1 buah kendaraan roda 4
Bahkan di sini ada korban-korbannya yang ada, nanti silahkan diwawancarai, yang merasa menjadi korban dan membuat laporan polisi terjadinya perampasan kendaraan bermotor itu di tengah jalan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pengancaman dan atau perampasan dan atau pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dan atau penipuan dan atau penadahan 480-nya sebagaimana dimaksud pasal 335 dan atau pasal 368 dan atau pasal 363 dan atau pasal 372 dan atau pasal 378 dan atau pasal 480 dan atau pasal 481 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengapresiasi dengan adanya penangkapan 9 preman yang meresahkan di wilayah Kabupaten Bogor. Pihaknya pun mendukung penuh penindakan yang dilakukan pihak kepolisian, baik di Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor dengan menjaring sejumlah preman guna memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tentunya kita berkomitmen bersama-sama dari awal untuk memberantas segala tindak premanisme yang terjadi di pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, ada kejadian apapun, segera laporkan kepada Polres Bogor, bisa kepada Polsek terdekat, dan juga pemerintah Kabupaten Bogor beserta seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor. Kita sudah membentuk Satgas Tim Pemberantasan Premanisme. Kita ingin segala bentuk tindakan premanisme yang terjadi di Kabupaten Bogor, kalau masih ada yang terjadi, segera berhenti atau kita tindak tegas. Kita ingin iklim dunia investasi di Kabupaten Bogor kondusif, kita lindungi para investor yang masuk Kabupaten Bogor, kita lindungi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Bogor beserta seluruh jajaran, Polresta Bogor beserta seluruh jajaran. Tentu ini menjadi momentum kolaborasi yang harus kita pertahankan untuk membangun Kabupaten Bogor ke depan yang lebih maju, aman, adil, dan makmur. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pengancaman dan atau perampasan dan atau pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan penipuan hingga penadahan hingga penadahan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait vaksin TBC Bill Gates dipastikan aman. Selengkapnya, usai jeda tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana pemerintah saat ini tengah melakukan uji klinis tahap 3 terhadap vaksin tuberkulosis atau TBC yang dihibahkan oleh lembaga milik filantropis Bill Gates, yakni Gates Foundation. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan uji klinik TBC tersebut dipastikan sudah aman.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa uji klinis tuberkulosis atau TBC yang dihibahkan oleh lembaga milik Bill Gates sudah dipastikan aman. Pasalnya uji klinis TBC tersebut sudah melalui beberapa tahap praklinis hingga ke beberapa negara selain Indonesia. Hasan menyebut hal itu bertujuan untuk menguji beberapa persen orang yang sembuh dengan menggunakan vaksin TBC. Ia juga menegaskan partisipan dalam uji klinis bukan masyarakat umum yang dipilih sembarangan, melainkan pasien-pasien yang relevan untuk pengujian efektivitas vaksin. Oleh karena itu, uji klinis TBC diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga yang kredibel nasional maupun internasional, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Ini bukan kata-kata uji coba ya, tapi uji klinis. Menteri Kesehatan sudah menerangkan bahwa ini uji klinis tahap 3. Artinya vaksinnya sudah dijamin aman, karena sudah melewati tahap praklinis, tahap 1, tahap 2. Sekarang untuk menguji berapa persen yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini, bukan menguji vaksin ini aman atau tidak. Dan sampai hari ini menurut Menteri Kesehatan tidak ada laporan mengenai hal-hal yang ditakutkan terjadi. Dan ini kan nggak diuji ke masyarakat umum, ini kan diuji ke partisipan-partisipan yang memang dibutuhkan untuk pengujian ini. Artinya mau dites nih orang yang sakit ini, orang yang sedang sakit diuji dengan ini sembuh nggak? Jadi, dan ini di bawah pemantauan WHO, di bawah pemantauan berbagai organisasi, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, universitas, banyak sekali yang memantau standarisasi pelaksanaan uji klinis ini. Dan uji klinis ini diselenggarakan di berbagai negara secara global, tidak hanya Indonesia. Penting nih, Indonesia merupakan bagian kecil dari uji klinis ini. Kenapa pemerintah kita berpartisipasi? Supaya di masa depan, kalau vaksin-vaksin ini diproduksi, sudah teruji, ini kan namanya calon vaksin nih. Kalau vaksin ini sudah teruji dan approve, kita mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin sendiri, sehingga bangsa kita diharapkan 2030 nanti nih bisa terbebas dari TBC. Ini kan penyakit negara yang kurang maju nih, sementara kita mau jadi negara yang maju, kira-kira begitu. Ya. Sebelumnya, tokoh filantropis sekaligus pendiri lembaga Gates Foundation, Bill Gates, tengah mengembangkan teknologi vaksin TBC di beberapa negara, dengan salah satunya termasuk negara Indonesia. Uji coba yang dilakukan di Indonesia ini pun dikarenakan kasus TBC di tanah air masih menjadi penyakit yang cukup parah dan mematikan. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya pemirsa, Arifah menjenguk anak kelas 5 SD yang menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil oleh ayah tirinya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memberikan dukungan moral kepada AZ, 14 tahun seorang anak korban kekerasan seksual di Samarinda. Ia bersyukur AZ dalam kondisi sehat dan juga tetap semangat untuk melanjutkan sekolah serta bercita-cita menjadi polisi. Menteri Arifah menegaskan bahwa pihaknya terus akan mendukung AZ dan memastikan hak-haknya terpenuhi. Kewajiban kami untuk pertama memastikan bahwa Ananda dalam keadaan baik, hak-haknya terpenuhi. Dalam kesempatan itu juga, Menteri PPPA menyoroti program Ruang Bersama sebagai kelanjutan dari inisiatif desa, Kelurahan Ramah Anak dan juga Perempuan. Menurutnya program ini menjadi wadah kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat desa, melibatkan lembaga kementerian dan partisipasi aktif masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri India memastikan baik India dan Pakistan untuk sepakat dalam melakukan gencatan senjata usai melihat akibat yang timbul dari konflik ini. Usai kesepakatan ini, otoritas bandara Pakistan kembali memulihkan wilayah udara negara tersebut untuk semua jadwal penerbangan. India dan Pakistan memiliki kesepakatan untuk menerapkan gencatan senjata penuh sejak Sabtu kemarin, usai melihat dampak eskalasi militer yang ditimbulkan di kedua negara tersebut. Kesepakatan ini diumumkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri India Vikram Misri, di mana dalam pernyataannya, dirinya mengungkapkan Direktur Jenderal Operasi Militer Pakistan menyetujui usulan gencatan senjata secara penuh bersama India.
Adapun gencatan senjata ini berhasil disepakati setelah Pakistan melancarkan operasi Buyan Marsos sebagai bentuk serangan balasan atas rudal udara India yang meluluhlantahkan beberapa area di Pakistan. Di samping itu juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan hal ini melalui media sosial pribadinya soal gencatan senjata antara India dan Pakistan. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. Melalui kesepakatan ini diharap kedua negara mampu berunding secara konstruktif mengenai masa depan hubungan kedua negara. Ditambah perlunya mediasi dari organisasi internasional seperti PBB dalam menangani hal ini. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga meluncurkan program pelayanan KB serentak di tempat kerja untuk menyasar para karyawati atau buruh perempuan. Melalui program ini, pemirsa, negara hadir untuk memenuhi hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas kesehatan reproduksi. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Dwi Haji menegaskan komitmen negara dalam memberikan pelayanan keluarga berencana atau KB bagi kalangan pekerja perempuan melalui kegiatan pelayanan KB serentak di tempat kerja. Menteri Dwi Haji meninjau langsung kegiatan pelayanan KB di PT Raindo Putra Lestari, Pasuruan, Jawa Timur. Sebanyak 121 akseptor yang juga merupakan karyawati dan warga sekitar pabrik menerima layanan KB mulai dari pil suntik hingga implan. Dwi Haji mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan pelayanan KB terkendali dan tumbuh seimbang agar masyarakat penerima manfaat turut merasakan dampak tersebut dengan baik. Kegiatan untuk layanan serentak kontrasepsi atau KB di perusahaan-perusahaan hari ini saya sampaikan bahwa per detik ini ada 481 pabrik se-Indonesia yang melayani sekitar 40.000 tenaga kerja perempuan untuk ikut metode kontrasepsi KB yang disiapkan oleh Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tugas saya memastikan ini terkendali dan tumbuh seimbang. Tidak boleh juga tidak boleh juga terlalu tinggi. Yang menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan layanan-layanan kementerian bahwa pemerintah hadir, bahwa negara hadir, dan penerima manfaat masyarakat kita juga merasakan. Seperti diketahui, pelayanan KB di tempat kerja dilakukan untuk mendekatkan akses para pekerja, khususnya pekerja perempuan, agar semakin mudah dan murah dalam mendapatkan pelayanan KB, pelayanan kontrasepsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia semakin serius dalam memperkuat kelompok sadar wisata di desa-desa wisata. Di mana Kementerian Koperasi di bawah kepemimpinan Menteri Budi Aris Setiadi berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata yang dipimpin oleh Menteri Widianti Putri Wardana. Kementerian Koperasi berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk memperkuat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sekaligus mengembangkan sektor pariwisata melalui kelompok sadar desa wisata yang dapat dikelola dan juga ditingkatkan statusnya menjadi pengelola Koperasi Merah Putih. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata tentang pengembangan dan penguatan koperasi dalam mendukung optimalisasi sektor pariwisata di Desa Widosari, Yogyakarta. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah awal untuk memperkuat kemampuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam mengelola objek wisata. Program besar dan gerakan besar yang dijalankan oleh Pak Presiden Prabowo untuk mendirikan 80.000 koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia bisa kita wujudkan, termasuk juga mendukung optimalisasi desa-desa berbasis pariwisata, karena kita paham Indonesia dikaruniai alam yang indah dan kita punya kesempatan untuk meningkatkan
pariwisata, sektor pariwisata di seluruh Indonesia. Koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas negara sangat diharapkan bisa memajukan wisata itu sendiri dan juga mensejahterakan masyarakat di daerah wisata. Dengan begitu harapannya pengembangan koperasi dapat menjangkau lebih dari 6.000 desa wisata di seluruh Indonesia, yang dimana sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan 80.000 koperasi merah putih sebagai pilar ekonomi berbasis komunitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon soal mahasiswi ITB yang ditangkap usai membuat dan mengunggah foto meme foto wajah Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dirinya mengatakan sebaiknya mahasiswi tersebut untuk dibina, bukan dihukum. Pihak kepolisian menangkap seorang perempuan yang merupakan salah satu mahasiswi ITB yang mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Merespon hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa lebih baik mahasiswi tersebut untuk dibina, bukan dihukum. Hasan menyebut para mahasiswa yang selama ini bersemangat dalam memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan, kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Menurutnya Indonesia merupakan negara yang demokrasi, maka bebas untuk berpendapat dalam menyampaikan kritikan. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita, teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja, bukan dihukum gitu. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa pemirsa di mana seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Al-Barokah, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis malam. Diduga korban tewas menjadi korban pembunuhan. Namun, kurang dari 24 jam, pelaku pembunuhan berhasil ditangkap kepolisian Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Warga Jalan Al-Barokah, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan ditemukannya seorang pria tewas bersimbah darah pada Kamis malam. Korban berinisial ML, 38 tahun ini ditemukan dengan luka penuh luka tusuk di tubuhnya.
Saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi kejadian dan saksi-saksi membenarkan bahwa jenazah pria tersebut merupakan korban pembunuhan. Namun tak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam polisi berhasil membekuk pelaku pembunuhan berinisial WR tak jauh dari lokasi kejadian. Penangkapan pelaku tersebut berbekal dari rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian saat pelaku dan korban tengah berjalan bersama sebelum peristiwa itu terjadi. Meski demikian, polisi belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait motif dan hubungan antara korban dan pelaku saling kenal atau tidak. Kami mendapat informasi dari masyarakat pada kemarin malam pada pukul 22.30 mana ditemukan ada mayat di daerah Perda Kalideres. Lalu kami melakukan pengecekan ke lapangan bersama penyidik dari Brimob Resmob dan juga dari Polsek Kalideres, kurang lebih sampai di TKP jam 11 malam 3.00. Lalu kami melihat ada mayat di situ dan kami mengidentifikasi terkait korban tersebut. Setelah kami menyelidiki dan memeriksa saksi maupun CCTV, kami menduga itu adalah korban pembunuhan. Lalu kami memeriksa, mengambil keterangan beberapa pihak yang memberikan informasi kami, dan juga kami mendapat informasi bahwa pelaku tidak lama meninggalkan TKP tersebut. Alhamdulillah kurang lebih kurun waktu 4 jam kurang, kami sudah berhasil mengamankan pada pukul jam 3 pagi dini hari tadi dengan tersangka inisial UR, dengan korbannya sendiri adalah M. Latupono, itu korban meninggal dunia. Kondisinya bekas tusukan pisau di sekujur tubuh di daerah perut. Jadi kami sudah mengirim jenazah tersebut ke Rumah Sakit Kramat Jati. Satu tusukan atau ada beberapa tusukan? Ada beberapa tusukan. Jadi kita masih menunggu hasil dari visum dari Rumah Sakit Kramat Jati yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Jauh dari lokasi, jadi masih di area radikalitas. Makanya kecepatan dari teman-teman penyidik Satreskrim sendiri. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak perguruan tinggi teologi untuk mengembangkan ekoteologi berbasis cinta. Menurutnya pemirsa, relasi manusia, alam, dan juga Tuhan harus dibangun dengan kasih, bukan kebencian. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak perguruan tinggi teologi dan Indonesia untuk mengembangkan pendekatan ektologi yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan hutan. Ajakan ini disampaikan Menak dalam pertemuan bersama para pimpinan perguruan tinggi teologi di kantor pusat Kementerian Agama Lapangan Benteng, Jakarta. Menurutnya, banyak persoalan sosial dan lingkungan saat ini berakar dari relasi manusia yang semakin menjauh dari nilai-nilai spiritual. Maka dari itu, perlu adanya pengajaran kebijaksanaan di Indonesia yang dimulai dari cinta. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau instalasi pengolahan air IPA milik Pam Jaya di Sungai Mokevart, Jakarta Barat. Menurut Pramono, inovasi tersebut mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengelolaan air modern ramah lingkungan dan berkelanjutan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau instalasi pengolahan air IPA milik Pam Jaya di Sungai Mokevart, Jakarta Barat. Dalam tinjauannya bersama jajaran Pam Jaya, Pramono mengapresiasi langkah Pam Jaya dalam menerapkan inovasi teknologi pada IPA Mokevart yang dapat melayani area Rusun Pesaki dan Mogot, Rusun Pulau Intan, dan Rusun Hutama Karya. Pramono Anung mendukung upaya Pam Jaya untuk menerapkan IPA Mokevart di Jakarta. Menurutnya, inovasi tersebut mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk pengelolaan air modern, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga mencoba meminum air hasil olahan IPA Mokevart secara langsung tanpa difilter lagi. Jadi kita pada hari ini di Sungai Mokevart ada cakupan dari Pam Jaya untuk di Jakarta Barat. Dari air yang seperti ini, yang memang gelap gulita, tadi diproses di atas menjadi hitam gelap, dan saya sengaja ditunjukkan oleh Pak Dirut bahwa airnya buih dan sebagainya yang luar biasa, tetapi akhirnya di ujungnya airnya memang benar-benar bisa diminum. Dan saya minumnya memang 1 gelas penuh. Sebelum minum jujur saya agak ragu-ragu karena dilihatin terlebih dahulu. Apalagi waktu melihatkan, mohon maaf Pak Dirut bercerita bahwa ini termasuk limbah, termasuk BAB dan sebagainya.
Tetapi tadi setelah saya minum, airnya memang benar-benar bersih. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Pak Dirut supaya sekarang ini cakupan air bersih kita di seluruh Jakarta kurang lebih 71%, ini supaya ditingkatkan dengan cara-cara yang seperti ini. Yang pertama melakukan aliansi strategis, yang kedua melakukan IPO. Tetapi tahapan ini harus dipersiapkan dengan baik dari sekarang. Tapi kalau melihat kemarin 2-3 hari yang lalu saya dari Buaran, hari ini di sini, saya melihat bahwa pemenahan untuk hal yang berkaitan dengan air ini memang kita lakukan secara serius. Dan untuk itu mudah-mudahan kita bisa segera menemukan tempat-tempat seperti di Sungai Mukerfat ini, sehingga bisa dilakukan proses seperti yang tadi. Bahkan sekarang ini seperti di Buaran sebenarnya teknologinya lebih simpel tapi lebih maju. Dengan demikian, dengan berbagai pilihan itulah kita lakukan, dan saya berharap betul Pamjaya bisa menjadi sebuah perusahaan yang sangat sehat. IPA Mukerfart ini menerapkan teknologi canggih yang dapat mengolah air limbah hingga menjadi air perpipaan berstandar air minum Permenkes nomor 2 tahun 2023. Teknologi canggih yang diterapkan mencakup breakage, water reverse, osmosis atau BRO, dan ultrafiltrasi atau UF yang dapat menghasilkan air minum berkualitas. Dari Jakarta, Tempo TV melaporkan. Pemerintah memastikan telah mengusung 2 wakilnya yang berasal dari pakar hukum internasional di 2 universitas tanah air. Pengusungan ini pemirsa difinalisasikan pemerintah agar kedua calon tersebut dapat mewakilkan Indonesia di panggung Organisasi Pengadilan Internasional Hukum Laut dan juga Komisi Hukum Internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arif Hafaz Ogreseno memastikan bakal membawa 2 calon pakar hukum internasional asal tanah air untuk dapat membawa cara berpikir Indonesia dalam tatanan hukum laut dunia saat ini. Kedua calon tersebut adalah Edi Pratomo yang berasal dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, serta Hikmahanto Juwana dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Nantinya kedua putra terbaik bangsa ini akan mengikuti kontestasi pemilihan Hakim Internasional Pengadilan Hukum Laut Internasional, serta anggota Komisi Hukum Internasional. Bahwa pemerintah Indonesia telah menyampaikan kepada Sekjen PBB dan juga kepada registrar dari Konvensi Hukum Laut Internasional bahwa Indonesia mencalonkan 2 putra terbaik Indonesia di bidang hukum internasional, yaitu Profesor Edi Pratomo yang duduk di sebelah kanan saya sebagai calon hakim hukum laut internasional atau ITLOS dengan masa kerja tahun 2026 sampai tahun 2035. Dan yang kedua, kita juga mencalonkan Profesor Hikmahanto Juwana sebagai anggota ILC atau International Law Commission untuk masa kerja tahun 2028 sampai tahun 2032. Melihat pencalonan ini dilakukan pemerintah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyoroti kuota calon hakim, di mana secara keseluruhan berjumlah 21 hakim dari seluruh dunia. Saya sebenarnya tadinya terkejut ya, karena saya nggak pernah mimpi untuk dicalonkan menjadi hakim ITLOS ini. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Pak Wamen dan teman-teman dari Kemlu, untuk tadi yang sampaikan Pak Wamen, kita mewakili satu wilayah Asia Pasifik ya, karena jatahnya ada 4 atau 5 orang hakim dari wilayah ini. Semuanya 21 hakim dari berbagai wilayah di dunia. Hal yang sama turut diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, di mana saat ini Indonesia tengah memproyeksikan wakilnya di sejumlah organisasi internasional dunia. Saya sangat mengapresiasi Kementerian Luar Negeri dan pemerintah Indonesia tentunya yang sekarang ini sepertinya secara sistematis akan mendudukkan orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia di berbagai lembaga internasional. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Dan saya Selis Regar. Dan saya Mahathir Rahmat, tetap saksikan Simpo TV dan sampai jumpa. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.